Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami dengan judul Standar Isi. Berikut adalah penjelasannya. Disimak baik-baik ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian standar isi. Standar isi adalah kriteria lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan sesuai dengan tingkat usia anak. Berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014, bab 4 tentang standar isi, pasal 9 mengatakan bahwa pada ayat 1 dijelaskan bahwa lingkup materi standar isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa tema dan subtema sebagaimana disebutkan pada ayat 1 disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal. Saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari pasal 9 ayat 3, yaitu tema dan subtema sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 1, kegiatan pengembangan anak dilakukan secara bermain dan pembiasaan. Ayat keempat, tema dan subtema sebagaimana dijelaskan pada ayat 2, meliputi aspek nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan sosial emosional, kemampuan fisik motorik, dan apresiasi terhadap seni. Selanjutnya pasal 10 ayat 1 dijelaskan tentang lingkup perkembangan anak usia dini meliputi aspek nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, dan seni. Ayat kedua menjelaskan tentang nilai agama dan moral, mencakup kemampuan mengenal agama yang dianutnya, mengerjakan ibadah, berperilaku baik, sopan, santun, tanggung jawab, dan toleransi terhadap agama yang lain. Ayat ketiga menjelaskan tentang fisik motorik, mencakup motorik kasar, kemampuan pergerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, dan lincah. Yang kedua ada motorik halus, kemampuan dan kelenturan menggunakan jari, serta mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Yang ketiga ada kesehatan berperilaku keselamatan, yaitu mencakup tinggi badan, berat badan, serta lingkar kepala menurut usia, serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap lingkungan. Pasal 10 ayat 4 mengatakan kognitif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, meliputi belajar dan memecahkan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah berpikir logis, mencakup berbagai perbedaan klasifikasi pola, berinisiatif berencana. Selanjutnya adalah berpikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mengekspresikan berbagai benda. Yang selanjutnya adalah pasal 10 ayat 5. Bahasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas memahami bahasa, reseptif, mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, dan menghargai bacaan. Selanjutnya mengekspresikan bahasa, mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan. Yang selanjutnya, keaksaraan, mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk, serta memahami kata dalam cerita. Pasal 10 ayat 6 adalah sosial emosional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, meliputi kesadaran diri terhadap atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri, dan mengendalikan diri. Selanjutnya, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, menaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilaku untuk kebaikan sesama. Selanjutnya, perilaku proporsional, mencakup kemampuan bermain dengan rasa teman sebaya, memahami perasaan, merespon berbagai, serta menghargai hak dan pendapat orang lain. Pasal 10 ayat 7 mengenai seni. Seni sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi kemampuan mengeksplorasi, mengekspresikan diri, berimajinasi, dan menggerakkan musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton.